guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus. Oke. Nah, mungkin buat garis dulu ya. Garis lurus. Oke. Sip. Nah, sejarah penemuan virus dimulai dari tahun 1880 ya. Jadi di tahun ini itu ditemukan penyakit yang terinfeksi di tanaman tembakau. Di tembakaunya ada bercak-bercak kuning gitu. Oke, dia ada bercak kuning, dan penyakit ini dinamain penyakit mozaik ya. Oke, lalu di tahun 1883, nah di tahun ini ada seorang ilmuwan namanya Adolf Meyer. Oke, Adolf Meyer. Nah, orang ini BTW dia juga yang pertama nemuin ini ya, maksudnya yang nemuin penyakit ini, dia yang pertama ya yang nemuin penyakit ini juga. Dan dia berhipotesis bahwa yang nyebabin penyakit mozaik ini adalah bakteri kecil. Oke. Dan penyakit ini itu bisa menular. Nah, gimana dia bisa berpendapat seperti ini atau berhipotesis seperti ini? Nah, beliau melakukan suatu eksperimen dengan mengambil bagian dari tanaman tembakau atau mungkin ya daun lah contohnya. Nah, daun ini diambil terus dijadiin halus. Oke, pakai ya inilah alat tembukan. Nah, setelah jadi halus, ini dinamain ekstrak cair ya. Oke, setelah dijadiin halus, nah seterusnya disaring ya. Dia disaring gitu, dan setelah disaring dihasilkan cairan ini, dan cairan ini dimasukin ke semprotan. Aduh, gimana ya gambarnya? Gini kali ya. Ya, kayak gini lah. Semprotan. Oke, dimasukin ke semprotan, terus semprotannya disemprot ke tanaman tembakau yang masih sehat. Oke. Nah, hasilnya ya tembakau yang awalnya sehat ini jadi sakit ya. Jadi kayak muncul bercak-bercak kuning juga. Nah, itulah mengapa bisa disimpulkan atau bisa didapatkan hipotesis bahwa yang nyebabin penyakit ini bisa menular. Dan kenapa bakteri kecil? Karena setelah dilihat dari mikroskop cahaya, BTW informasi tambahan aja, mikroskop cahaya itu ditemuin di 1678 ya. Ya, 1678 oleh orang namanya Anthony van Leeuwenhoek. Dan beliau ini yang pertama kali ngelihat bakteri lewat mikroskop cahayanya, soalnya dibuat oleh dia sendiri ya. Oke, itu informasi tambahan aja ya, nggak penting banget sih. Jadi disemprot di tanaman tembakau
jadi sakit kan. Nah, jadi oke, menular. Dan ketika dilihat di mikroskop cahaya nggak kelihatan, jadi kemungkinannya bakterinya itu bukan kecil dong sih, sangat kecil, super kecil gitulah, sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat di um, mikroskop cahaya ya. Dan saat itu juga belum ada nama virus ya, dan belum ada konsep virus. Jadi yang diketahui sih cuman bakteri doang. Jadi dari 1678 semenjak ditemuinnya bakteri ya, orang-orang kalau penyakitnya tidak bisa atau penyakit baru gitu, atau susah diobatin, ya biasanya mereka bilang oh bakteri kemungkinannya. Oke. Oke, selanjutnya setahun kemudian 1884. Oke. Nah, di tahun ini tuh ditemukannya semacam apa ya, filtrasi ya, alat filter namanya Pasteur Chamberlain filter. Nah, Pasteur Chamberlain filter ini dia bisa apa ya? Ya bisa ngefilter atau menyaring bakteri. Jadi bakteri itu nggak bisa masuk gitu ya ke alat penyaringnya. Ya bisa di search aja sih kalau penasaran. Nah, dengan alat ini penemuan baru ya. Oh ya, by the way, Pasteur ini nama orang ya. Namanya Louis Pasteur. Dan Chamberlain juga nama lengkapnya Charles Chamberlain. Jadi kedua orang ini ya ngebuat alat filter bakteri. Lanjut di tahun 8 tahun kemudian ya, di tahun 1892 besar banget tuh nggak apa-apa lah. Jadi 1892 ada ilmuwan namanya Dmitri Ivanovsky. Oke. Jadi orang ini itu dia pengen pengen nguji hipotesis out of Meyer, itu bakteri kecil bener nggak ya, dan dia menggunakan Pasteur Chamberlain filter gitu. Oke, jadi dia ngelakuin uji coba dengan ya mirip juga sih dengan eksperimen yang dilakukan Adolf Meyer, cuman bedanya ekstrak yang cair ini sebelum disemprot itu dipakai Pasteur Chamberlain filter dulu, dipakai ini dulu. Jadi ekstrak cairnya, ini kan ekstrak cair. Nah, dipakai yang ininya itu di filter dulu. Aduh, bagusnya sih nampilin gambar ya. Oke, bentar ya. Nah, oke, jadi Pasteur dulu. Mana yang gak muncul? Oke, Pasteur. Nah, dapat. Oke. Nah, gini ya bentuknya. Jadi ekstrak cair ini intinya dimasukin ke dalam filter inilah, Pasteur Chamberlain filter. Nah, habis itu setelah disaring atau difilter, disemprotin juga sama, disemprotin ke tanaman tembakau yang masih sehat. Hasilnya ya jadi sakit lagi. Jadi benar ya. Jadi Dmitri Ivanovsky ini setuju dengan pendapat itu Adolf Meyer. Jadi bakteri sangat kecil itu kemungkinan jadi penyebabnya,
Dan yang kedua adalah kalau bukan bakteri sangat kecil yang jadi penyebabnya, kemungkinan kedua adalah racun bakteri. Nah, ya kemungkinan kan kalau ini kan penyaring bakteri nih. Jadi kalau bakteri aja nggak bisa ngelewatin, kemungkinan bakteri ngeluarin racun. Nah, racunnya inilah yang jadi penyakit ini. Penyakit mozaik atau penyakit ya tembakau ini. Oke. Jadi oke. Lanjut. Di tahun 1897 salah deh. 1897 Oke, di tahun ini tuh ada ilmuwan namanya Martinus Beijering. Oke. Nah, jadi orang ini tuh dia ini lumayan penting ya, mungkin penting banget ya, karena hipotesisnya itu begini. Hipotesis pertamanya adalah penyebab penyakit mozaik ini bukan virus, bukan bakteri. Dan yang kedua adalah yang agen penyebabnya ini juga bisa memperbanyak diri. Nah, gimana bisa dia dapetin hipotesis kayak gini? Oke, first yang pertama ini dulu kali, agen bisa memperbanyak diri. Nah, jadi eksperimen yang dilakuin ini cukup mirip sama yang sebelumnya dilakuin. Diambil ekstrak cairnya terus disemprotin di tanaman tembakau. Sebelum disemprotin disaring dulu kali sama ini. Terus habis itu bedanya dia ngulang-ulang terus, diulang-ulang. Hasilnya tetap sama. Jadi yang sehat terus setelah disemprotin jadi sakit, diambil ekstrak cairnya, dilakuin di yang sehat lagi, disemprotin, terus diambil ekstraknya lagi, gitu terus. Jadi beliau bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kayaknya ini bisa memperbanyak diri deh, soalnya semua yang sehat bisa jadi sakit gitu setelah disemprotin sama penyakit ini. Oke, jadi gitu. Dan yang kedua, gimana bisa dapat bukan bakteri? Nah, jadi gini, setelah diambil ekstrak cairnya atau ekstraknya kan diambil terus ditaruh di medium. Medium ini biasanya cocok untuk perkembangan bakteri gitu. Bakteri biasanya berkembang biak lah di medium ini. Oke, jadi setelah dimasukin ekstraknya ini, ternyata nggak memperbanyak diri, gitu-gitu aja. Berarti bukan bakteri dong. Oke, kalau nggak bisa memperbanyak diri, berarti yang di dalam ini bukan bakteri. Oke, jadi gitu. Lalu kalau bukan bakteri apa? Nah, beliau mengusulkan nama. Oke, mengusulkan namanya itu gak cukup sih semua kalau di sini dong. Kita lanjut part 2-nya aja deh. Adalah nanti di part 2-nya akan kita lanjutkan.